mencerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ngaji rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah pada bab 6 perkara yang mewajibkan kita untuk mandi besar atau janabat. Simak pembahasan ini sampai selesai, agar tidak terjadi salah paham dalam memahami hukum-hukum toharoh. Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sebab yang pertama, mandi atau jinabat adalah masuknya hasyafah, ujung zakar, ke dalam farji. A. Makna hasyafah dan farji. Hasyafah adalah bagian ujung zakar, kepala atau ujung kemaluan laki-laki. Farji adalah kemaluan perempuan, yaitu jalan masuk. Maksud kalimat ini, ketika ujung zakar atau hasyafah masuk ke dalam farji, maka wajib mandi besar. B. Kapan mandi menjadi wajib? Dalam fikih, terutama pembahasan madhab Syafi'i yang umum di kitab-kitab dasar seperti Safinatun Najah, mandi menjadi wajib apabila ujung zakar atau hasyafah masuk dan tertutup oleh farji. Masuknya sudah dianggap penetrasi. Yang ditekankan di sini adalah terjadi masuknya hasyafah, bukan soal keluar mani. C. Walaupun tidak keluar mani, tetap wajib mandi. Ini penting. Mandi wajib bukan hanya karena keluar mani. Dalam kasus masuknya hasyafah, maka meskipun tidak keluar mani, meskipun hanya sebentar, meskipun tidak sampai puas atau selesai, meskipun tidak terjadi ejakulasi, tetap wajib mandi besar bagi laki-laki dan perempuan. Karena yang menjadi sebabnya adalah terjadinya jima atau hubungan suami istri atau penetrasi. D. Siapa saja yang wajib mandi? Jika terjadi masuknya hasyafah ke farji, maka yang wajib mandi adalah laki-laki yang memasukkan, perempuan yang dimasuki. Keduanya sama-sama terkena hukum mandi wajib. E. Apa hikmah dan pelajaran fikihnya? 1. Islam menjaga kesucian ibadah. Karena setelah jima, seseorang berada dalam keadaan junub dan tidak boleh sholat, tawaf, atau menyentuh mushaf menurut banyak ulama sebelum bersuci. 2. Hukum ditetapkan berdasarkan sebab yang jelas agar umat tidak bingung. Ukuran wajib mandi pada poin ini adalah masuknya hasyafah, bukan rasa atau keluar mani. 3. Menutup celah keraguan. Kadang ada yang berkata, kan tidak keluar mani, berarti tidak apa-apa. Padahal dalam fikih, penetrasi saja sudah cukup untuk mewajibkan mandi. E. Catatan adab penyampaian. Dalam pembahasan seperti ini, ulama memakai istilah yang sopan dan ilmiah, hasyafah, farji, jima, agar ilmunya tersampaikan. Adab terjaga, tidak mengarah pada pembicaraan vulgar. Sahabat ngaji rahimakumullah, sebab diwajibkan mandi yang kedua adalah keluarnya mani atau sperma. Dalam fikih Islam, keluarnya mani adalah salah satu sebab utama seseorang menjadi junub, sehingga wajib mandi besar atau guslun, sebelum boleh melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan mani? Mani atau sperma adalah cairan yang keluar dari laki-laki atau perempuan yang menandakan puncak syahwat. Ciri mani menurut ulama, keluar dengan rasa nikmat, biasanya disertai lemas setelahnya, bau seperti tepung atau putih telur. Jika kering, baunya seperti telur. Sedangkan, pada perempuan, mani berupa cairan yang keluar saat mencapai puncak syahwat. Kapan mani mewajibkan mandi? Mani mewajibkan mandi jika keluar dalam keadaan hidup, baik dalam keadaan sadar, atau tidur atau mimpi basah, karena jima, karena sentuhan, karena khayalan, karena rangsangan. Selama yang keluar adalah mani, maka wajib mandi. Pembahasan mimpi basah. Jika seseorang tidur lalu bermimpi dan ketika bangun mendapati bekas mani, maka wajib mandi besar meskipun tidak ingat mimpinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang melihat air atau mani, maka hendaklah ia mandi. Pembahasan, perbedaan mani, madzi, dan wadi. Ini sangat penting agar tidak salah hukum. 1. Mani, hukumnya tidak najis. Jika keluar wajib mandi, disertai syahwat puncak atau rasa nikmat. 2. Madzi, hukumnya najis, tidak wajib mandi. Madzi adalah cairan bening saat rangsangan melihat wanita, tiba-tiba basah tanpa rasa nikmat. 3. Wadi, hukumnya najis, tidak wajib mandi. Wadi adalah cairan kental setelah kencing.
Sebagian pendapat wadu keluar karena kelelahan. Madzi dan wadi hanya membatalkan wudu, tapi tidak mewajibkan mandi. Hikmah disyariatkan mandi setelah keluar mani, karena mani adalah tanda tubuh berada dalam kondisi hadas besar. Jiwa dan raga telah berada dalam kondisi yang perlu dibersihkan total. Mandi bukan hanya membersihkan fisik, tapi membersihkan jiwa, mengembalikan kesucian, menyiapkan diri menghadap Allah. Kesimpulan, jika mani keluar, baik karena jima, karena mimpi, karena sentuhan, atau sebab lain, maka wajib mandi besar sebelum melakukan ibadah. Sebab yang ketiga ialah datangnya haid. Apa itu haid? Haid adalah darah alami yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu sebagai tanda siklus bulanan yang Allah tetapkan bagi wanita. Ini bukan penyakit, ini bukan kotoran. Ini adalah ketentuan Allah bagi perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa haid adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak-anak perempuan Adam. 1. Kapan haid mewajibkan mandi? Haid tidak langsung mewajibkan mandi saat darah masih keluar. Yang mewajibkan mandi adalah ketika darah haid telah berhenti dan wanita telah suci. Setelah darah mampat atau berhenti sebelum melakukan sholat, puasa, tawaf, membaca Al-Quran, berhubungan suami istri, maka wajib mandi besar terlebih dahulu. 2. Apa saja yang haram bagi wanita haid? Selama haid, wanita tidak boleh sholat, puasa, tawaf, menyentuh dan membaca mushaf, berdiam di masjid, hubungan suami istri. Namun, boleh dzikir, boleh doa, boleh mendengar Al-Quran, boleh belajar agama. 3. Mengapa harus mandi setelah haid? Karena haid adalah hadat besar, maka tidak cukup dengan wudhu. Allah ingin wanita kembali suci lahir dan batin, siap beribadah, siap kembali menjalankan kewajiban. 4. Hikmah spiritual. Setelah masa haid yang penuh kelemahan fisik, mandi menjadi simbol pembaharuan, membersihkan diri, memulai kembali ibadah dengan kesucian. 5. Kesimpulan. Jika seorang wanita sedang haid, tidak boleh sholat dan puasa. Jika darah haid telah berhenti, maka wajib mandi besar. Baru setelah itu, ibadah menjadi sah. Sahabat ngaji rahimakumullah, sebab diwajibkan mandi yang keempat ialah nifas. 1. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Ini bukan darah luka biasa, bukan juga darah penyakit, tetapi darah yang Allah keluarkan sebagai bagian dari proses setelah persalinan. Para ulama menjelaskan, nifas adalah darah yang keluar karena lepasnya janin dari rahim. 2. Berapa lama nifas? Dalam fikih madhab Syafi'i, minimal nifas sesaat saja. Kebiasaan sekitar 40 hari. Maksimal 60 hari. Jika darah berhenti sebelum 40 hari atau setelah 40 hari, atau bahkan hanya beberapa hari. Ketika darah berhenti, wanita dianggap suci dan wajib mandi. 3. Apa hukum wanita nifas? Selama masih nifas, seorang wanita tidak boleh sholat, puasa, tawaf, membaca dan menyentuh mushaf, berdiam di masjid, berhubungan dengan suami. Namun tetap boleh zikir, boleh doa, boleh belajar agama, boleh membaca kitab tafsir dan hadis. 4. Kapan wajib mandi? Begitu darah nifas berhenti, wanita wajib mandi besar sebelum melakukan ibadah. Tidak boleh menunda sholat karena jika sudah suci dan tidak mandi, sholatnya belum sah. 5. Hikmah nifas dan mandi setelahnya. Masa nifas adalah masa lemah, masa pemulihan, masa istirahat bagi ibu. Mandi nifas adalah tanda kembalinya kesucian, kembalinya tanggung jawab ibadah, kesiapan kembali menghadap Allah. 6. Kesimpulan. Jika seorang wanita melahirkan, keluar darah nifas, lalu darahnya berhenti, maka wajib mandi besar sebelum sholat dan ibadah lainnya. Pertanyaan. 1. Darah nifas lebih dari 60 hari. Apabila darah nifas sudah mencapai 60 hari namun belum berhenti, maka darah yang keluar setelah batas tersebut tidak lagi dihukumi nifas, melainkan istihadah atau darah penyakit atau kotor. Konsekuensinya, perempuan tersebut wajib mandi janabat untuk menghilangkan hadas besar. Setelah itu, ia berkewajiban melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa,
membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya, dengan ketentuan menjaga kebersihan sebagaimana hukum istihadhah. 2. Mandi besar setelah melahirkan atau wiladah. Seorang perempuan yang melahirkan dan mengeluarkan darah nifas tidak langsung bisa bersuci dengan mandi wiladah. Ia sebaiknya menunggu hingga darah nifas berhenti. Sebab, jika ia mandi wiladah sementara nifas masih berlangsung, maka hadas besarnya belum hilang karena masih ada tanggungan nifas. Dengan demikian, mandi wiladah baru dianggap sah mengangkat hadas besar apabila darah nifas telah selesai. 3. Lalu kenapa ada hukum wiladah atau melahirkan wajib mandi besar? Karena terdapat kasus perempuan yang melahirkan tanpa disertai keluarnya darah nifas. Contohnya adalah putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra, yang disebutkan melahirkan tanpa mengalami nifas. Sahabat ngaji, rahimakumullah. Penyebab kelima yang mewajibkan mandi besar atau gusul, yaitu melahirkan atau wiladah. 1. Apa maksud melahirkan dalam fikih? Dalam fikih, yang dimaksud dengan melahirkan atau wiladah adalah keluarnya janin dari rahim seorang wanita dengan ketentuan janin keluar dalam keadaan hidup, janin keluar dalam keadaan meninggal, janin keluar dalam bentuk sempurna, janin keluar masih berupa gumpalan yang sudah jelas berbentuk janin. Selama yang keluar itu dapat disebut janin, maka peristiwa tersebut dihukumi sebagai kelahiran, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wiladah berlaku sama. 2. Bagaimana jika tidak keluar darah? Hal ini sering tidak diketahui oleh sebagian orang. Walaupun tidak keluar darah nifas, melahirkan melalui operasi sesar, atau darah yang keluar sangat sedikit, tetap wajib mandi besar. Alasannya, melahirkan atau wiladah itu sendiri sudah menjadi sebab hadas besar, sehingga mandi besar tetap diwajibkan meskipun tidak disertai keluarnya darah nifas. 3. Dalil para ulama. Dalam kitab fikih Syafi'i dijelaskan, melahirkan mewajibkan mandi walaupun tidak disertai darah. Karena rahim telah mengeluarkan janin, maka hukum hadas besarnya telah terjadi. 4. Apa akibatnya jika tidak mandi? Jika wanita melahirkan lalu darah tidak keluar, ia merasa bersih, lalu sholat tanpa mandi, maka sholatnya tidak sah, karena ia masih dalam keadaan hadas besar. 5. Hikmah syariat. Islam menjaga kesucian lahir, kesucian batin, kesempurnaan ibadah. Maka kelahiran yang merupakan peristiwa besar juga diikuti dengan perintah bersuci besar. 6. Kesimpulan. Jika seorang wanita melahirkan bayi, baik berdarah atau tidak, wajib mandi besar sebelum sholat dan ibadah lainnya. Sahabat ngaji, penyebab keenam yang mewajibkan mandi besar ialah meninggal dunia. 1. Kematian dalam pandangan Islam. Ketika seorang muslim meninggal dunia, maka ruh berpisah dari jasad. Kehidupan dunia berakhir. Ia bersiap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Syariat Islam memuliakan jenazah. Sebagai bentuk penghormatan, syariat Islam menetapkan bahwa jenazah seorang muslim harus dimandikan, dikafani, disyalati, dikuburkan. Memandikan jenazah bukanlah sekadar adat atau tradisi, melainkan ibadah dan kewajiban syar'i yang menunjukkan kemuliaan Islam dalam menjaga kehormatan manusia hingga akhir hayatnya. 3. Mengapa jenazah harus dimandikan? Kematian termasuk hadas besar. Sebagaimana orang yang junub wajib mandi untuk mengangkat hadas besar, maka orang yang meninggal pun wajib dimandikan. Kewajiban ini dilaksanakan oleh keluarga atau kaum muslimin yang memiliki hubungan mahram atau sejenis dengan jenazah. Dengan demikian, memandikan jenazah bukan sekadar tradisi, melainkan ibadah dan kewajiban syar'i yang menunjukkan penghormatan Islam terhadap manusia hingga akhir hayatnya. 3. Hukum memandikan jenazah. Memandikan jenazah seorang muslim hukumnya fardu kifayah. Artinya, apabila sudah ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur dari yang lain. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka seluruh kaum muslimin di lingkungannya menanggung dosa. Dengan demikian, memandikan jenazah bukan sekadar tradisi, melainkan kewajiban syar'i yang harus ditunaikan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seorang muslim. 4. Siapa yang tidak dimandikan? Dalam syariat Islam, ada satu golongan yang dikecualikan dari kewajiban dimandikan, yaitu syuhada, yaitu orang yang gugur dalam perang fisabilillah. Mereka tidak dimandikan.
Mereka tidak dikafani dengan kain kafan biasa, melainkan dikuburkan dengan pakaian yang mereka kenakan saat gugur. Hal ini karena mereka wafat dalam keadaan paling suci, dengan darah dan luka mereka menjadi tanda kemuliaan di sisi Allah. 5. Hikmah memandikan jenazah. Syariat Islam menetapkan kewajiban memandikan jenazah bukan tanpa alasan. Di baliknya terdapat hikmah yang agung, yaitu menjaga kehormatan jasad seorang muslim hingga akhir hayatnya, menjamin kesucian sebelum ia dikafani, disolati, dan dikuburkan, memberikan penghormatan terakhir sebelum seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, memandikan jenazah adalah bentuk kasih sayang dan penghormatan umat Islam kepada saudaranya, sekaligus ibadah yang menunjukkan betapa Islam memuliakan manusia dari lahir hingga wafat. 6. Penutup bahasan. Sahabat ngaji rahimakumullah. 6 perkara yang mewajibkan mandi besar atau janabah adalah: 1. Masuknya hasyafah ke dalam farji. 2. Keluarnya mani. 3. Haid. 4. Nifas. 5. Melahirkan. 6. Meninggal dunia. Inilah fondasi toharoh dalam Islam. Karena tanpa mandi besar yang sah, sholat tidak sah, puasa tidak sah, tawaf tidak sah, dan segala bentuk ibadah pun tertolak. Maka, menjaga kesucian diri melalui mandi besar adalah pintu utama ibadah dan tanda ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ulasan kitab Safinatun Najah, bab perkara yang mewajibkan mandi besar atau janabah. Insya Allah, pada pembahasan berikutnya, kita akan memasuki bab syarat-syarat wudhu. Jangan lupa untuk terus mengikuti kajian ini. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih atas dukungan dan perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.